Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah konten mengenai 3 buah saham yang kami rekomendasikan untuk perdagangan esok, hari Rabu 18 November 2020. Perlu kami sampaikan bahwa rekomendasi ini hanya murni untuk kita belajar bersama menganalisa tanpa ada maksud untuk mengajak Anda membeli dan menjual saham-saham yang kami rekomendasikan. Jadi kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil yang ditimbulkan oleh rekomendasi ini, baik segala keuntungan maupun segala kerugian. Semua hasil-hasil dari rekomendasi kami dapat Anda lihat di Instagram kami di carakaya.id. Mari kita langsung mulai dengan saham yang pertama, yaitu Astra International Tbk. Astra International Tbk atau ASII hari ini ditutup melemah 2,11% atau 125 poin ke posisi 5.800 dengan rentang perdagangan yang cukup sempit dari 5.800 sampai 5.975 sebagai day range-nya. Total transaksi di Astra International hari ini cukup lumayan besar, 164,12 miliar. Jadi saham ini cukup liquid dan price earning ratio-nya atau PE ratio-nya atau PER adalah 12,54. Jadi secara valuasi ASI saat ini sudah termasuk sedang atau medium, tidak lagi kita bisa kategorikan murah. Kemudian kalau kita lihat market capital atau nilai pasar dari ASI sendiri adalah 234,80 triliun. Rentang harga bulanan untuk ASI adalah dari 4.700 sampai dengan 6.025. Jadi saat ini harga 5.800 untuk harga bulanannya sudah sangat tinggi. Tapi kalau kita lihat harga tertinggi dari awal tahun Astra International Indonesia adalah 7.250 dan harga tertingginya dalam 5 tahun terakhir adalah 9.350. Investor asing hari ini mencatatkan net foreign sale atau total jual bersih sebesar 27,8 miliar rupiah dengan broker ZP atau Maybank Kim Eng tampil sebagai top net seller, sedangkan top net buyer-nya adalah broker YP. Dan bagi kami sendiri, ASI memiliki support di 5.700 saat ini dengan resistennya di 6.250. Jadi untuk ASI trading range kami adalah 5.700 sampai dengan 6.250. Lalu kita pindah ke saham berikutnya, saham dari sektor konstruksi, yaitu Waskita Karya Persero Tbk atau WSKT. WSKT ini boleh kita bilang dalam 1 bulan terakhir mengalami rally yang sudah cukup panjang. Jadi uptrend yang cukup kencang di Waskita. Tapi hari ini dia mengalami koreksi, yaitu turun 15 poin atau 1,47% ke 1005. Dan hari ini rentang Waskita juga cukup lebar dari 1005 sampai dengan 1080 dan ditutup di harga terendahnya di 1005 dengan jumlah transaksi yang hari ini juga cukup jumbo, yaitu 262,91 miliar. Jadi aktivitas perdagangan di saham-saham konstruksi memang dalam beberapa minggu terakhir ini cukup meningkat. Kemudian price earning ratio-nya adalah minus 6,23. Kenapa minus? Ya karena Waskita berada dalam teritori rugi. Kemudian market capitalnya atau nilai pasarnya adalah 13,64 triliun. Dan kalau kita lihat dari rentang harga bulanannya, Waskita bergerak dari 680 harga terendahnya sampai dengan 1080. Jadi harganya yang sekarang 1005 ini sudah termasuk sangat tinggi. Sedangkan secara year to date atau harga tertingginya di awal tahun adalah 1.560. Sedangkan harga tertinggi dalam 3 tahun terakhir adalah 3.150. Investor asing mencatatkan total jual bersih di saham Waskita ini sebesar 3,74 miliar rupiah. Dan broker MG
yang tercatat melakukan top net seller, sedangkan broker YJ tampil sebagai top net buyernya. Dan bagi kami waskita saat ini memiliki support di 975 dengan resisten terdekat di 1210. Jadi trading range kami untuk waskita adalah 975 sampai dengan 1210. Dan yang terakhir kita pindah ke saham pertambangan atau mining, mana yang kami pilih adalah saham pertambangan batubara atau coal mining, yaitu saham BUMN Bukit Asam Tbk atau kode sahamnya PTBA yang hari ini bergerak sempit dari 2110 ke 2160 dan ditutup di harga terendahnya 2110, melemah 20 poin atau 0,94%. Hari ini PTBA juga cukup liquid, total transaksinya adalah 114,47 miliar. Price earning ratio untuk PTBA adalah 9,43, which is ini masih bisa kita anggap sebagai saham yang murah secara valuasi. Kemudian market capitalnya atau nilai pasarnya saat ini adalah 24,31 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat secara bulanan, harga PTBA secara monthly bergerak dari 1935 sampai dengan 2160. Jadi harganya yang sekarang 2110 memang secara monthly sudah cukup mahal. Dan kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun sampai sekarang, harga tertingginya adalah 2870. Sedangkan harga tertinggi PTBA dalam 3 tahun terakhir adalah 5025. Jadi kalau secara year to date, saham PTBA ini masih berada di medium channelnya. Sedangkan untuk monthly-nya memang sudah tinggi. Dan kalau kita lihat investor asing mencatatkan total net foreign sale hari ini sebesar 19,62 miliar rupiah. Dengan broker CS atau Credit Suisse tampil sebagai top net sellernya, sedangkan top net buyernya adalah broker PD. Dan bagi kami sendiri, PTBA memiliki support di 2070 dengan resistennya di 2200. Jadi PTBA memiliki trading range dari 2070 sampai dengan 2200. Demikianlah 3 buah saham yang bisa kami rekomendasikan untuk kita semua belajar bersama. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai informasi dan konten-konten menarik dari carakaya.id. Tonton terus berbagai video yang ada di playlist kami yang saat ini jumlahnya sudah 600 lebih video. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.